Coba bayangkan, kalian sedang berada di masa muda, penuh ambisi untuk menjelajahi dunia. Kalian masuk ke hutan Amazon yang belum terpetakan, demi mencari suku pedalaman dan emas yang tersembunyi. Tapi yang kalian temukan justru adalah neraka hijau yang perlahan-lahan mengupas kewarasan kalian. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang sangat gila, dan bersiaplah karena ini akan menguji batas mental kita sebagai manusia. Kisah dibuka pada awal tahun 80-an. Karakter utama kita, sebut saja si petualang muda, adalah seorang pria yang bosan dengan rutinitas hidup normal. Dia pergi ke Bolivia, Amerika Selatan, untuk mencari pengalaman ekstrim. Di sebuah penginapan, dia berteman dengan dua orang lainnya. Yang satu adalah si fotografer, pria yang tangguh dan pragmatis. Dan satu lagi adalah si guru, pemuda yang berhati lembut namun fisiknya paling lemah. Suatu hari, saat sedang berjalan di pasar, si petualang muda didekati oleh seorang pria paruh baya. Sebut saja si pemandu misterius. Pria ini mengaku sangat mengenal hutan Amazon dan menawari mereka sebuah ekspedisi rahasia. Katanya, ada sebuah suku Indian yang belum pernah tersentuh peradaban dan sungai yang dipenuhi oleh serpihan emas. Jujur saja, kalau saya yang ditawari hal seperti ini oleh orang asing yang baru dikenal di jalanan, saya pasti akan langsung lari. Menggantungkan nyawa pada orang yang identitasnya tidak jelas adalah definisi dari mengantarkan nyawa secara sukarela. Tapi anehnya, si petualang muda justru terhipnotis oleh janji manis itu dan berhasil membujuk kedua temannya untuk ikut. Perjalanan pun dimulai. Mereka berempat masuk ke jantung hutan hujan Amazon yang lebat. Awalnya, semua terasa magis dan menyenangkan. Mereka memancing, tidur di bawah bintang-bintang, dan mendengarkan cerita si pemandu. Namun, alam liar tidak pernah ramah untuk waktu yang lama. Memasuki minggu kedua, kondisi mulai memburuk. Fisik si guru yang memang lemah mulai hancur. Kakinya melepuh parah dan membusuk karena infeksi jamur hutan. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak penderitaan. Si pemandu misterius mulai terlihat kesal karena perjalanan mereka jadi sangat lambat. Ketegangan di antara mereka mulai memuncak. Si fotografer yang kehilangan kesabaran terus menekan si guru agar berjalan lebih cepat. Mental mereka mulai saling bergesekan. Di tengah kondisi krisis ini, mereka akhirnya membuat keputusan untuk membangun rakit dan menyusuri sungai agar si guru tidak perlu berjalan kaki lagi. Tapi, disinilah masalah terbesar muncul. Si pemandu misterius tiba-tiba menolak naik rakit. Alasannya, dia tidak bisa berenang dan sangat takut pada arus sungai yang ganas. Akhirnya, kelompok itu terbelah menjadi dua. Si fotografer dan si petualang muda memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan rakit, sementara si pemandu misterius akan berjalan kaki menembus hutan, membawa si guru yang kakinya sudah hancur. Melihat adegan ini, rasanya benar-benar gregetan. Memecah kelompok di tengah hutan Amazon yang ganas adalah sebuah keputusan bunuh diri. Bukannya tetap bersama mencari jalan keluar yang paling aman, mereka malah berpisah, persis seperti karakter di film horor murahan yang selalu mencari penyakitnya sendiri. Dan tebak apa yang terjadi? Si pemandu dan si guru berjalan masuk ke dalam hutan, dan sejak detik itu, mereka berdua tidak pernah terlihat lagi, hilang di telan sejarah. Kini, fokus cerita bergeser pada si petualang muda dan si fotografer yang menyusuri sungai. Awalnya, arus sungai sangat tenang. Namun, tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju ke arah jeram maut yang sangat curam. Saat menyadari bahaya tersebut, semuanya sudah terlambat. Rakit mereka menghantam batu besar dan hancur berkeping-keping. Si fotografer berhasil berenang ke tepi sungai, tapi si petualang muda
tersapu oleh arus deras dan menghilang ke dalam kegelapan jeram. Saat tersadar, si petualang muda menemukan dirinya terdampar di pinggir sungai yang berlumpur. Sendirian, tanpa senjata, tanpa alat bertahan hidup, dan tanpa makanan. Disinilah siksaan psikologis yang sebenarnya dimulai. Hari demi hari berlalu. Hutan Amazon perlahan mulai menyiksanya. Si petualang muda harus bertahan hidup dengan memakan burung mati yang dia temukan membusuk di tanah, telur burung yang mentah, hingga siput berlendir. Di malam hari, dia meringkuk kedinginan di bawah guyuran hujan badai tanpa tempat berlindung. Ada satu malam yang sangat menegangkan. Saat sedang beristirahat di bawah pohon, dia mendengar suara ranting patah. Dari balik kegelapan, muncul seekor jaguar liar, kucing besar pemangsa paling mematikan di Amazon. Si petualang muda hanya bisa terdiam membeku. Beruntung, dia menemukan sebuah kaleng semprotan serangga dan korek api di sisa ranselnya. Dengan sisa tenaga, dia membuat semburan api dan berhasil menakuti hewan buas itu. Namun, musuh terbesarnya bukanlah binatang buas, melainkan pikirannya sendiri. Memasuki minggu kedua kelaparan dan isolasi ekstrim, kewarasannya mulai runtuh. Dia mulai berhalusinasi melihat teman-temannya sedang makan malam mewah, hingga berhalusinasi bertemu dengan seorang gadis suku pedalaman. Dia merawat gadis halusinasi itu, berbicara padanya, dan memberinya tempat berteduh. Otaknya sengaja menciptakan teman hayalan sebagai mekanisme pertahanan agar dia tidak menjadi gila karena kesepian. Kondisi fisiknya juga semakin mengerikan. Kakinya sudah infeksi parah, dan di satu momen yang akan membuat siapapun bergidik ngeri, dia merasakan ada yang bergerak di bawah kulit dahinya. Ternyata ada cacing parasit yang bersarang di sana. Dengan tangan gemetar, dia menggunakan pinset kecil untuk mengorek dahinya dan menarik parasit itu keluar hidup-hidup. Sensasi menonton adegan ini rasanya seperti melihat orang sedang mencabut paksa gigi tanpa anestesi, benar-benar nyilu dan menyiksa. Di titik terendahnya, saat badai besar melanda dan merendam seluruh hutan, dia sudah pasrah. Dia membiarkan dirinya tenggelam di dalam lumpur, siap menjemput kematian yang rasanya lebih damai daripada harus terus berjalan. Sementara itu, di tempat lain, si fotografer ternyata berhasil diselamatkan oleh warga lokal. Meskipun sudah berminggu-minggu berlalu, dan semua penduduk desa mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup di dalam hutan selama itu, si fotografer menolak untuk menyerah. Dia menyewa sebuah perahu kecil dan menyisiri sungai tersebut, terus memanggil-manggil nama temannya. Kembali ke si petualang muda, yang kini sudah tidak lebih dari kerangka hidup. Dia terbaring lemas di pinggir sungai dengan mata setengah tertutup. Tiba-tiba, di tengah halusinasi dan kesunyian, dia mendengar suara mesin perahu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia menyeret tubuhnya yang hancur ke tepi sungai. Perahu itu hampir saja melewatinya. Namun, keajaiban terjadi. Si fotografer menoleh dan melihat sebuah tangan kurus melambai dari balik semak-semak. Mereka akhirnya bersatu kembali. Tatapan mata si petualang muda yang kosong namun penuh kelegaan benar-benar mengunci emosi penonton. Dia diangkat ke atas perahu dan dibawa kembali ke peradaban setelah bertahan hidup sendirian selama 3 minggu di salah satu tempat paling mematikan di bumi. Kisah kelam ini mengajarkan kita tentang seberapa kuat tekad manusia untuk tetap hidup. Film ini benar-benar mengupas tuntas sisi psikologis tentang isolasi dan akibat fatal dari mengambil keputusan tanpa perhitungan yang matang. Jujur, menonton film ini membuat napas terasa sesak. Kalau kalian berada di posisi karakter utama, berani jujur, apakah kalian masih punya kekuatan mental untuk bertahan?
atau memilih menyerah pada hari ketiga? Coba tulis pemikiran kalian di kolom komentar ya.